Di sini kami sebagai kelompok 6 akan membahas tentang produk KPR dan akan langsung saya bahas di poin yang pertama, siapa segmen dari produk KPR, dijelaskan kenapa dan bagaimana pemilihan segmen tersebut. Segmen pasar dari produk KPR ialah masyarakat yang ingin membeli rumah namun tidak bisa membelinya secara tunai atau cash. Cara menentukan segmentasi pasar dari produk KPR ialah dengan menggunakan metode segmentasi harga dan juga segmentasi demografi. Kenapa menggunakan segmentasi harga dan demografi? Karena dengan segmentasi harga, kita dengan dapat mudah mempertimbangkan tentang kekuatan ekonomi dari calon konsumen kita pasti berbeda-beda. Ada yang mampu membayarnya dalam jangka waktu singkat dengan DP yang tinggi, dan sebaliknya. Dengan segmentasi demografi, kita dapat menentukan usia dan penghasilan calon konsumen kita. Sebagai contoh, target konsumen kita adalah orang dewasa dan sudah memiliki pendapatan tetap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagaimana servis layanan KPR? 1. WNI dan bertempat tinggal di Indonesia. 2. Berusia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun untuk karyawan dan 65 tahun. 3. Untuk wira swasta atau profesional memiliki pekerjaan atau berpenghasilan tetap sebagai seorang pegawai tetap atau wira swasta atau profesional dengan masa kerja atau usaha. 4. Memiliki NPWP pribadi. 5. Khusus pengajuan take over dan top up, maka kredit harus sudah berjalan minimal 6 bulan dan sertifikat jaminan sudah atas nama debitur. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang bagaimana cara pendeliverian KPR atau bagaimana cara pengajuan KPR. Ketika Anda hendak melakukan pengajuan KPR, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama itu langsung datang ke kantor cabang bank atau pengembang properti. Yang kedua, membeli rumah lewat pameran properti. Di pameran, Anda bukan hanya akan jumpai pengembang properti yang memasarkan perumahan yang mereka bangun, tapi juga petugas bank yang akan melayani pertanyaan Anda tentang syarat pengajuan KPR. Penawaran selama pameran biasanya disertai beragam bonus menarik, misalnya kesempatan untuk inden. Imbalannya berupa diskon uang muka, suku bunga yang lebih ringan, dan beragam door prize. Kemudian itu proses pengajuan KPR-nya itu yang pertama, datangi bank, lengkapi syarat KPR yang diminta. Yang kedua, wawancara dengan bank, di mana bank akan mengecek kemampuan Anda untuk melunasi cicilan, minimal 30% dari penghasilan. Kemudian yang ketiga, membayar uang muka ke pengembang properti. Kemudian menunggu keluarnya surat persetujuan perjanjian kredit atau SPKK. Setelah SPKK atau surat persetujuan perjanjian kredit Anda terima, saatnya Anda menemui notaris untuk menandatangani akta kredit dan mengurus sertifikat. Kemudian yang kelima, serah terima kunci. Dan yang terakhir, setelah serah terima kunci, sertifikat rumah Anda dipegang oleh bank dan baru bisa Anda terima setelah seluruh cicilan KPR lunas. Perkenalkan, nama saya Afra Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang poin keempat, bagaimana strategi harga KPR, strategi apa yang digunakan, berapa harganya, dan kenapa. BNI atau Bank Negara Indonesia sebagai bank yang terkenal kuat di sektor korporasi, akhirnya pada awal tahun 2006 terjun ke sektor konsumer dengan produk Champion BNI Kria. Sebagai pendatang baru, pertumbuhan BNI Kria di tahun 2006 secara persentase menduduki urutan pertama dibandingkan dengan bank-bank pesaing dengan net growth 32,10%. Menghadapi persaingan yang ketat,
Pada tahun 2006, BNI menerapkan strategi pemasaran BNI Gria yang total football mencakup berbagai aspek, mulai dari penyempurnaan fitur produk, kebijakan kredit, alur proses pengkreditan, pembenahan sistem penyediaan sales people, penyusunan program pemasaran, serta peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga. Implementasi strategi pemasaran, BNI Gria menghadapi berbagai masalah, antara lain masalah sumber daya manusia, masalah teknologi, birokrasi dalam manajemen, serta koordinasi antar bagian. Dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ada, serta ancaman dan peluang yang dihadapi Bank Negara Indonesia atau BNI. BNI melakukan serangan frontal dan serangan melambung. Serangan frontal yang dilakukan antara lain meliputi strategi memperkuat brand name BNI Gria, penyempurnaan fitur agar lebih dinamis dan adaptif, penetapan suku bunga BNI Gria yang bersaing, serta promosi yang berkesinambungan. Sedangkan pada strategi melambung, BNI melakukan mapping atau pemilihan lokasi, penempatan tenaga pemasaran di tempat yang potensial, namun kurang ditangani pesaing dengan baik, serta memperkuat segmen yang belum dilayani pesaing dengan baik. Untuk lebih meningkatkan eksistensi BNI Gria, diperlukan penyempurnaan strategi pemasaran yang mencakup berbagai aspek, mulai dalam hal ekspansi kredit, produk dan pricing, proses pemasaran, dan penyempurnaan proses kredit untuk meningkatkan proses kecepatan proses, sampai pada marketing, communication, dan pengawasan kredit. Direktur Konsumer PT Bank Negara Indonesia BNI mengatakan, ada beberapa strategi yang dipersiapkan BNI untuk semakin mendorong pertumbuhan KPR sampai akhir tahun. Yang pertama, BNI akan fokus pada nasabah existing. Lalu BNI juga akan melakukan perluasan kerjasama dengan pengembang serta memberikan program suku bunga khusus untuk nasabah payroll. Suku bunga KPR BNI yang saat ini ada di kisaran sekitar 9% sampai dengan 12%. Hingga kuartal 3 2019, KPR BNI tumbuh 21,8% YoY, serta lebih tinggi dari periode yang tahun lalu, di mana hanya tumbuh sekitar 20,3%. Sampai akhir tahun, menurut Direktur BNI, sampai akhir tahun nanti 2019 akan ditargetkan tumbuh sekitar 21 hingga 22%. Memanfaatkan rezim suku bunga rendah, PT BNI mendorong peningkatan KPR dengan program BNI Gria, angsuran suka-suka dengan bunga 4,47% per tahun, pertama dengan jangka waktu kredit hingga 30 tahun. Selain itu, untuk mendukung penyaluran rumah subsidi, pemerintah BNI juga mempunyai program akad massal KPR Sejahtera BNI VLP. Dan untuk harganya, harga rumah KPR BNI Gria yaitu berbagai macam ragam, dan salah satunya yaitu yang berharga 1 miliar. Kenapa harga satunya 1 miliar? Karena uang mukanya sebesar 15%, suku bunga fiksnya selama 3 tahun 6,75%, suku bunga efektifnya sebesar 7,75%. Nah, KPR BNI Gria juga menawarkan berbagai macam tawaran untuk pekreditan kepemilikan rumahnya, seperti untuk pembayaran selama 5 tahun, per bulannya nanti nasabah akan mendapatkan atau akan membayar sebesar Rp16.730.942. Bukan hanya itu saja, tenor yang diberikan hingga 10 tahun dengan suku bunga sekitar 12% per tahun, hingga setiap nasabah juga dapat memilih berbagai metode pembayaran serta berapa lama nasabah akan membayarnya sesuai dengan yang ditawarkan oleh KPR BNI Gria. Terima kasih. Baik teman-teman, nama saya Nur Husna. Di sini saya akan memaparkan tentang apa sih value dari KPR itu. Nah, Direktur Konsumer BNI mengatakan pelonggaran batas maksimal pemberian pinjaman atau LTP untuk KPR yang dilakukan oleh Bank Indonesia beberapa waktu yang lalu merupakan faktor pendorong minat masyarakat untuk membeli rumah, terutama pada pasar rumah pertama dan rumah kedua. Anggoro juga memprediksi permintaan segmen itu bakal meningkat dan mengatakan permintaan rumah pertama akan naik karena pasca relaksasi aturan oleh Bank Sentral.
Rasio LTV kini menjadi 85% dari yang sebelumnya hanya 80%. Sedangkan permintaan KPR itu sendiri untuk rumah kedua juga akan meningkat lantaran penghapusan larangan pemberian KPR untuk inden rumah kedua. Keenam, bagaimana cara produk KPR mempertahankan pelanggannya? Caranya itu ada 7. Yang pertama, proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah. 2. Maksimum pembayaran sampai dengan 25 miliar. 3. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun kecuali untuk pembelian kafling maksimal 10 tahun atau disesuaikan dengan kemampuan pembayaran. 4. Jangka waktu sampai dengan 20 tahun untuk nasabah fixed income. 5. Uang muka ringan yang dikaitkan dengan penggunaan pembiayaan. 6. Harga jual tetap tidak berubah sampai lunas. 7. Pembayaran angsuran melalui debit rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BNI Syariah maupun BNI konvensional. Mungkin yang ini bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.